Kita berdoa, ya dan amin Tuhan. Ambil alih seluruh kegiatan kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih juga hamba-Mu Tuhan yang berdiri di altar-Mu ini, yang bukan karena pengetahuan dan kehebatan dan kecerdasan sendiri, tapi karena mengandalkan Engkau saja. Ambil alih seluruh hati, pikiran, perasaan kami yang ada di tempat ini. Ambil alih dan bahkan tawan kami untuk berada di dalam hadirat-Mu, untuk boleh hati kami dipersiapkan menjadi tanah yang subur. Ketika menerima firman-Mu itu akan bertumbuh dan bahkan berbuah manis yang lebat di dalam hati, di dalam perasaan, di dalam pikiran setiap jiwa yang mendengarkan di tempat ini. Ambil alih kami semuanya Tuhan. Berikan hamba-Mu Tuhan bahasa yang sederhana, yang boleh, bahasa yang mudah dimengerti ketika menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Sesungguhnya isi hati-Mu Tuhan yang disampaikan, bukan isi hati hamba-Mu ini. Oleh karena itu, berbicara dan berkata-katalah melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini, sebagaimana firman-Mu yang berkata, sebelum hamba-Mu berbicara, Engkau sudah tahu apa yang hendak hamba-Mu katakan. Oleh karena itu, kuasai setiap kami yang ada di tempat ini. Kami declare, kami izinkan tubuh jiwa roh kami ditawan oleh hadirat-Mu, untuk kami boleh terfokus mendengarkan firman. Dan segala sesuatu, roh-roh dunia ini, pikiran-pikiran kami yang masih terbawa keluar dari tempat ini, kami ikat semuanya pikiran kami untuk berada di tempat ini. Kami tolak pikiran-pikiran yang mengingat apa yang terjadi di hari ini, apa yang terjadi di hari esok. Kami bebaskan pikiran kami daripada segala permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu ada dan bahkan masih ada. Kami bebaskan pikiran kami. Kami mau hanya fokus untuk Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah di tempat ini dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sambil kita membuka Alkitab kita yang akan kita baca dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Ya, sambil yang sudah dapat Yohanes 8 ayat 12 dan 20, sambil lirik kiri kananmu, apakah mereka sudah menemukannya? Kalau belum, boleh dibantu ya, supaya kita sama-sama melaju dalam bahtera Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Oh, berarti kalau masih aman ada yang belum dapat. Ya, yang sudah dapat sekali lagi katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Oh, berarti belum aman, belum dapat, masih katakan aman. Ya. Sudah semuanya? Masih ada yang aman atau semua sudah amin? Amin. Ya. Yang belum dapat katakan? Oh, berarti sudah dapat semuanya kan? Baik. Kalau sudah dapat, kita akan tetap declare firman Tuhan ini. Kita berdiri. Ketika kita mendeklar ini, rasakan apa yang kamu perkatakan itu supaya melekat di dalam batin kita. Mari kita sama-sama katakan. Saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarnya, saya renungkan dan saya lakukan, saya pasti dibebaskan, dilepaskan, diberkati dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Seperti biasa kita akan membacanya, dan saya akan membaca dari ayat 12 dan nanti saudara-saudara sekalian membacanya setelah saya. Yesus adalah terang dunia, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seperti seorang manusia. Dan jikalau aku, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nah, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. maka mereka bertanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Kalau sekiranya kamu kenal aku, kamu akan mengenal juga Bapa. Kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita baca ini bahwa Yesus sedang berhadapan dengan orang banyak atau bahkan dengan orang-orang Farisi, ya. Dia sedang berhadapan di bait Allah, dan Yesus menyaksikan tentang siapa Dia di tempat itu. Ya, Yesus menyaksikan kepada orang banyak itu di bait suci itu tentang siapa Dia. Tetapi itulah namanya orang-orang Farisi yang selalu melihat Yesus itu secara tubuh jasmani. Mereka tidak pernah melihat secara dimensi roh atau alam rohnya, yang berarti di dalam dimensi roh, di dalam alam roh itu, dan bahkan di dalam roh yang ada pada Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Tetapi orang Farisi selalu melihatnya, wah ini Yesus anak tukang kayu. Jadi ketika Dia bersaksi di situ, orang-orang Farisi itu tidak mau mendengarkannya, tidak mau percaya ketika Yesus berkata Dia adalah terang dunia. Karena orang-orang Farisi ini juga adalah orang-orang yang pintar, maka mereka selalu mencari dalil-dalil yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu tidak benar. Makanya dia juga dikatakan tadi apa? Kesaksian, kamu bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Itu yang dikatakannya. Karena apa? Dia atau orang-orang Farisi itu melihat Yesus itu sama seperti kita ini. Dia tidak mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, kenapa Yesus berkata bahwa engkau bersaksi? Kenapa orang Farisi berkata bahwa engkau, maksudnya Yesus itu bersaksi tidak benar karena menyaksikan diri sendiri? Ya, karena memang secara undang-undang, secara hukum, yang mengatakan sesuatu itu benar apabila mempunyai dua alat bukti yang sah, ya, atau dua saksi yang sah. Itu kalau berbicara tentang hukum yang ada atau undang-undang yang ada, dan itu yang diambil oleh hukum dimanapun, ya, di negara manapun, hukum itu yang diadopsi, yang diambil di seluruh undang-undang atau hukum. Di pengadilan, satu pengadilan tidak akan sah apabila tidak ada dua alat bukti yang sah. Dan itu berlaku di Indonesia. Undang-undang di Indonesia, dasar hukumnya adalah harus ada dua alat bukti yang sah atau dua saksi yang sah. Maka itu boleh dimajukan untuk ke pengadilan atau merupakan satu kebenaran. Karena itulah yang dituntut orang Farisi ini. Maka dikatakan kesaksian itu tidak benar, karena kau tidak bersaksi tentang dirimu sendiri. Karena apa? Kalau hanya Yesus, itu berarti kesaksian baru satu orang. Sementara yang sah itu adalah apabila dua alat bukti yang sah atau dua saksi yang sah. Nah, kenapa orang Farisi berkata itu tidak benar? Itu kembali tadi, bahwa orang Farisi masih melihat Yesus itu sebagai manusia biasa. Mereka tidak mengimaninya sebagai Mesias. Mereka tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka daripada itu Yesus katakan,
kesaksian saya ini benar. Karena yang menyaksikan saya sendiri dan Bapa yang ada pada saya. Berarti ada dua. Nah, Allah Bapa itulah yang tidak dikenal, yang tidak diimani oleh orang-orang Farisi ini yang ada pada Yesus. Itu yang membuat selalu permasalahan banyak orang, baik daripada orang Farisi hingga manusia zaman now masih juga berpikir seperti itu. Siapa sebenarnya Yesus itu? Masih ingat dengan khotbah Ibu Gembala kemarin? Orang masih berpikir bahwa Yesus itu seorang nabi. Masih banyak di dunia ini yang berpikir seperti itu. Yang mana itu adalah cara berpikir yang salah. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk datang ke dunia ini menjadi terang dunia. Amin. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk Juru Selamatmu dan Juru Selamatku. Amin. Dia datang untuk melepaskan engkau dan saya. Nah, ini yang harus kita lihat, keilahian daripada Yesus itu untuk boleh melekat di batin kita. Jangan kita berikan telinga kita kepada orang-orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita, yang berkata Yesus itu adalah nabi. Katakan itu salah. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena roh Allah ada pada Yesus. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itulah yang tidak dilihat oleh orang Farisi. Sehingga kesaksiannya itu dipertanyakan oleh orang Farisi. Kesaksiannya yang menyatakan akulah terang dunia, itu dipertanyakan oleh orang Farisi. Sekali lagi, oleh karena apa? Orang-orang itu tidak mengenal keilahian Yesus itu. Mereka masih berpikir kau seorang nabi. Itu yang terjadi pada saat itu dan juga pada saat sekarang. Saya tidak tahu apakah kita orang-orang yang sering melihat YouTube dengan perdebatan-perdebatan antara orang M dengan kita. Pertanyaannya seputar di situ saja. Yesus itu nabi. Mereka tidak memahami keilahian Yesus itu, ketuhanan Yesus itu. Mereka tidak pahami bahwa roh itu ada pada Yesus. Dia tidak pahami bahwa Allah itu adalah roh dan roh itu ada pada Yesus. Sebenarnya Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak percaya dengan saya, tidak apa, tapi lihatlah daripada apa yang saya perbuat dengan segala mujizat. Di sini dikatakan akulah terang dunia. Nah, yang dimaksud di situ terang dunia. Sekali saya baca dulu ayat 12 ini. Kenapa dikatakan dia adalah terang dunia? Di ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, barang siapa yang percaya atau mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mungkin kita berpikir, saya sudah mengikut Yesus, tapi apakah saya hidup di dalam kegelapan? Apakah saya sudah di dalam terang? Konsep teologinya di sini, ketika berbicara secara perkataan kegelapan, adalah dalam dimensi roh kita. Kegelapan itu adalah bagaimana cara iblis menutup atau menghalangi cara pandang kita kepada hal yang benar, sehingga kita hidup di dalam kegelapan. Konsep teologisnya itu adalah berkata kegelapan itu bahwa orang-orang yang belum percaya Yesus memang mereka masih hidup di dalam kegelapan. Konsepnya itu adalah hidup di dalam kegelapan adalah orang-orang yang tidak mau mengikut, orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus sekalipun mereka sudah mengenalnya. Saya yakin dan percaya bahwa banyak orang yang mengenal atau tahu tentang Yesus. Kamu tahu Yesus? Tahu Tuhannya orang Kristen katanya. Tetapi mereka tidak percaya dan mereka tidak mau mengikut itu. Nah, itulah yang di dalam konsep kegelapan itu. Saudara-saudara bisa bayangkan orang yang hidup di dalam kegelapan. Saya tidak tahu Anda boleh bayangkan, tetapi saya akan berikan sebuah ilustrasi tentang yang di dalam kegelapan. Saya tidak tahu kita ini, karena saya orang kampung,
Saya lahir dan besar di kampung, di sebuah desa yang di Tapanuli di utara sana, yang konon dulu waktu saya masih SD itu belum ada listrik. Jadi ketika kami keluar malam, kalau tidak ada bulan dan bintang, memang gelaplah semuanya. Gelap, sama sekali gelap. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau berbuat apa. Atau mungkin kita yang tidak pernah mengalami hidup di desa seperti saya, yang mengalami malam hari sangat gelap, mungkin kita pernah mengalami mati lampu di rumah pada malam hari. Pernah kan? Pernah ya? Begitu listrik mati, gelap lah. Gelap. Kira-kira apa yang kita lakukan pada saat gelap itu? Satu, ada kepanikan, benar. Aduh, mati lampu. Aduh, ambil dulu lilin. Iya, lilinnya di mana? Kita tidak tahu juga di mana itu benda. Iya kan? Pada saat gelap, untuk mengambil benda atau barang pun kita tidak tahu. Bahkan ketika kita berjalan pun mesti ekstra hati-hati, iya kan? Pasti seperti itu. Dan simpelnya juga, tadi pagi jam 10 ya Pak Anda ya, ibadah jam 10. Pada saat kita sudah mulai ibadah, tiba-tiba lampu padam, ya kan? Gelap. Semuanya tidak bergerak. Semua worship leader, musician, sama singer siap gerak kayak upacara. Ya Pak ya. Terus kita pun di sana pandang-pandangan, tidak tahu apa berbuat apa. Karena gelap. Dan kemudian siapa itu anak itu? Felicia kan? Felicia kalau tidak salah, dia kalau datang terus selalu datang peluk saya. Begitu gelap dia datang ke saya. Kenapa? Takut. Terus saya peluk dia, jangan takut, ada Yesus. Iya, tapi masih takut katanya. Nah, yang saya maksudkan di situ, ketika kita hidup di dalam kegelapan itu, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tuju. Benarkah tidak? Atau mau coba kita matikan lampu dulu? Hah? Kita matikan lampu, kita panggil seseorang untuk datang dari jalan dari sudut sini ke sudut sana. Pasti dia akan hati-hati. Saya pernah ikut di dalam training, namanya adalah lepas daripada kegelapan. Dalam arti kata kita ada skenario, kalau di offshore, di tengah laut, atau di dalam satu gedung, tiba-tiba lampu padam semuanya, atau gedung itu runtuh. Kami dapat training di sana, dan itu betul-betul masuk di dalam yang gelap sekali. Bagaimana harus keluar dari kegelapan itu, daripada kepanikan itu harus keluar bagaimana? Pada saat lampu ada, kita yang mana ya jalan waktu itu. Terang gini, kita tahu jalan kemana, kita tahu apa yang, oh di sini ada ini, di sini ada ini. Sama seperti di sini, kita tahu ini, tentu ada benda-benda ini bisa kita ingat di mana. Tetapi ketika mati lampu, semua kami tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Terpaksa ekstra hati-hati. Semuanya ini. Pegang dulu gini, melangkah. Pegang dulu gini, pegang bawah. Pegangnya pun tidak boleh gini, harus begini. Artinya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu mau kemana. Ketika kita di dalam kegelapan itu, kita rasanya terbelenggu. Tahu terbelenggu? Kita rasanya terikat. Tidak tahu mau berbuat apa. Mau pasrah juga tidak boleh. Tapi mau keluar dari kegelapan itu juga kita terasa susah. Seperti yang saya katakan tadi, di tempat ini, di ruangan yang seperti ini, begitu mati lampu, semua siap gerak, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Langsung itu, siapa Bu Acing, worship leader, terus letak. Apa yang mau dilakukannya kan? Musician juga langsung dia. Semuanya memang tidak dapat dilakukan apa-apa. Kira-kira begitulah orang yang hidup di dalam kegelapan secara alam rohnya. Kita tahu, terlebih orang yang sudah pernah SEM atau SIM atau apapun namanya, ya kan? Kita belajar dengan trikotomi namanya, bahwa manusia itu terdiri daripada 3 apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ini harus diingat, ya. Itu harus diingat.
Nah, yang mengalami kegelapan itu adalah alam roh kita yang menutup semuanya di dalam kehidupan kita. Tapi apa hubungannya ketika alam roh kita di dalam kegelapan, roh kita di dalam kegelapan itu, apa hubungannya dengan kita? Saudara yang kekasih, masih ingat apa yang membuat tubuh jasmani kita ini hidup? Yang membuat tubuh jasmani kita ini boleh hidup adalah roh. Ya mungkin saya yang sekarang akan masuk di dalam okultisme ya, baru kemarin okultisme ya, baru kemarin mulai Pak Ala ya. Ya, yang SIM sekarang angkatan berapa saya tidak tahu, sudah masuk dalam okultisme itu akan belajar nanti. Ya, saya ikut belajar angkatan keempat, berarti tahun berapa itu ya? 2007 apa 2008. Saya ikut SIM itu. Ya. Saya yang agak miring dulu sedikit ini infonya. Saya katakan sangat bersyukur kita yang ikut belajar SIM atau SEM atau apapun namanya. Itu adalah modal terkuat dalam pelayanan. Itu sekolah di STT S1 saya katakan mesti kalah ketika kita betul-betul mengamalkan SIM ini. Saya tidak tahu, mungkin Pak Timo dari STT mana saya tidak tahu. Tapi untuk belajar yang seperti itu, saya berapa kali jumpa dengan orang yang dari University STT. Saya katakan saya tidak sekolah teologi ya. Tapi dia katakan, kenapa pengetahuan kamu seperti ini, dia tanya. Ya saya katakan saya tidak sekolah tinggi lah, saya hanya belajar SIM dulu dari senior pastor kami. Ya, begitu banyak hamba Tuhan yang datang ke sana, tapi ketika jumpa dengan kita, mereka melihat kita beda, cara pelayanan kita itu beda. Dan saya katakan siapa yang ikut SIM atau SEM sekarang, semangat, oke? Dan saya selalu declare saya adalah murid yang paling beruntung daripada SIM, karena saya mengamalkan ilmu yang diberikan itu, dan itu adalah model pelayanan yang lebih dahsyat. Amin. Semangat. Yang ikut SIM siapa? SIM 1, 2. Ada yang malu nih. Hah? Yang pernah ikut SEM atau SIM. Nah, yang sudah pernah. Nah, ini. Saya katakan kalian adalah, terima kasih. Saya katakan kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung apabila kalian mau mengamalkan dan melakukan apa yang kalian pelajari. Tapi kalau kalian tidak mau mengamalkannya, ya sama aja. Sama aja. Yang saya maksudkan menjadi orang yang beruntung adalah ketika kalian mau mengimplementasikan, mau melaksanakan apa yang dapat kamu pelajari itu, laksanakan di lapangan. Tidak harus di altar ini. Kegagalan banyak orang SEM adalah ketika mereka berharap untuk berdiri di altar ini. Saya katakan, bukan altar ini yang menjadi tujuan kamu belajar SEM, tetapi ada banyak jiwa di luar sana yang akan kita bawa kepada Yesus. Amin. Ada banyak jiwa di luar sana yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita dan engkau diutus untuk membebaskan itu. Amin. Camkan itu. Jangan pernah untuk merebut altar ini. Percayakan kepada senior pastor dan ibu gembala siapa yang dia mengatur altar di altar ini. Tetapi tempatkan dirimu, tempatkan hai kamu lulusan-lulusan SEM, tempatkan dirimu untuk merebut jiwa-jiwa yang di luar sana. Implementasikan ilmu yang kamu dapat di SEM atau di SIM. Implementasikan. Saya sedikit kesaksian ketika 2008 dulu ibu suruh saya untuk penanggung jawab di pagi. Yang paling susah orang datang di pagi hari kalau ibadah, karena yang masih enak tidur kali ya, malam minggunya jalan kemana-mana ya kan, bangun pagi susah kan, ya kan. Terus kami dipindah ke penanggung jawab pagi. Saya bergumul, saya berdoa, karena saya rasakan begitu banyak orang yang susah bangun. Paling malas kalau orang bangun pagi untuk ibadah. Iya, tapi saya berdoa di sini, berdoa, dan modal dari itulah Senin sampai Sabtu saya jumpa teman saya, waktu itu masih SMS lagi. Saya SMS kawan, saya SMS siapa yang ada di dalam kontak saya untuk hadir. Ya ada datang dan kemudian bertambah. Nah, maksud saya di situ apa? Saya sudah dapat modal pengajaran dari melalui SIM dan saya implementasikan di luar. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang terbebas. Dan saya katakan kepada seluruh teman-teman yang sudah pernah ikut di SEM maupun yang masih ikut belajar, implementasikan apa yang kamu dapat
dengan jiwa-jiwa yang di luar sana. Implementasikan, lakukan ilmu itu, lakukan pengurapan itu kepada keluarga besarmu. Mungkin ada keluarga besarmu lagi yang masih belum terima Yesus. Jangkau dia, demonstrasikan kuasa Tuhan kepada mereka, maka mereka akan melihat siapa Tuhanmu. Maka di situ kita menjadi bagian daripada orang yang mentransferkan sinar kemuliaan Tuhan, mentransferkan terang Tuhan itu. Nah, ketika dikatakan di situ siapa yang mengikut aku di sini maksudnya Yesus. Siapa yang mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena dialah terang dunia itu. Amin. Nah, sekali lagi kembali tadi ke alam roh itu, itulah yang menutup orang-orang itu atau manusia-manusia itu sehingga mereka di dalam kegelapan. Ketika mereka di dalam kegelapan itu, mereka mempunyai masalah. Saya yakin dan percaya ketika mati lampu di rumah kita pasti banyak masalah yang terjadi, ya kan? Coba kalau kita bayangkan satu hari satu malam listrik padam di rumah kita, ada masalah atau tidak? Hah? Apa masalahnya, Bu? Ibu-ibu yang paling tahu ini apa? Masak tidak bisa. Kulkasnya nggak bisa. Setrika baju nggak bisa. Ya. Karena ini yang paling jauh ibu-ibu yang ngasih tahu nih. Kalau bapak-bapak mati lampu dia pergi ke mall dia ngadem. Artinya begitu kegelapan itu ada, permasalahan pun timbul, betul? Kalau tadi lampu di sini padam, gelap, masalahnya yang timbul apa? Ibadah sementara berhenti. Yang tadinya sudah lagi on fire, tiba-tiba siap gerak semuanya. Terpaksa riset lagi, ulang lagi dari nol, naik lagi pujian penyembahan lagi. Di rumah seperti itu masalah timbul. Kalau sudah tidak masak, kalau tidak nyetrika nggak gitu masalah kali ya, masak ya kan. Kalau sudah tidak masak satu harian, Kampung Tengah ini pun akan demonstrasi nih, Kampung Tengah ini kan. Maksud saya di situ, di mana ada kegelapan, di situ selalu timbul permasalahan, betul? Di mana ada kegelapan, di situ timbul permasalahan. Dan di mana manusia yang ada di dalam kegelapan, pasti ada permasalahan di dalam kehidupannya. Entah itu permasalahan menjadi sakit penyakit, itu adalah bagian daripada produk daripada kegelapan itu, hasil daripada hidup di dalam kegelapan itu. Ada sakit penyakit, ada pergumulan permasalahan rumah tangga, ada kebangkrutan, ada masalah ekonomi. Ketika kita ada di dalam kegelapan itu, masalah itu selalu ada. Itu pasti. Nah, bagian kita apa? Untuk kita boleh keluar daripada kegelapan itu. Yang pertama apa? Kita sudah terima Yesus. Dan mungkin saudara berkata, "Wow, Pak Anggia, saya sudah terima Yesus. Tapi saya kok masih seperti ini?" Iya, puji Tuhan, kita sudah terima Yesus. Tetapi, apakah orang yang sudah terima Yesus menjadi pengikut Yesus? Ini jadi satu permasalahan. Ada banyak orang berpikir, wah, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia tidak mengikut Yesus. Saya terima Pak Alay sebagai teman saya, sebagai sahabat karib contohnya, sebagai bestie, ya kan? Bestie forever, kata anak muda sekarang Pak Alay. Ya? Saya sudah bestie forever, tapi saya tidak pernah bersama dengan dia. Maka itu adalah omong-omong aja. Jangan katakan kau bestie terhadap temanmu. Jangan kau katakan best friend forever. Jangan katakan kau sahabat karib terhadap seseorang kalau kau tidak pernah bersama dengan dia. Sama juga, ada bagus ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi level peningkatan seterusnya adalah mengikut Yesus. Amin. Bagaimana mengikut Yesus? Ya ada firman-Nya. Mengikut Yesus itu adalah bagaimana respon kita akan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau soal percaya Yesus, ya, percaya dalam arti ketuhanannya, sebenarnya iblis pun percaya kepada Yesus.
percaya kalau dia Tuhan dan Juru Selamat. Hanya saja iblis tidak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis tidak mau mengikut Yesus, tapi justru dia mau menghancurkan pengikut Yesus. Nah, itu yang saya maksudkan adalah sangat bagus ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi jangan kita berhenti di situ. Tetapi naiklah ke level berikutnya, ke next levelnya, menjadi pengikut Yesus. Amin. Menjadi orang-orang yang siap sebagai pengikut Yesus, yang siap mendemonstrasikan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Itu jauh lebih penting. Kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang pasif. Oh, saya sudah Kristen, saya sudah terima Yesus, duduk saja di rumah hari Minggu, ibadah selesai. Jangan. Tidak cukup sampai di situ, tetapi buat iman kamu selalu ke next level, ke dalam tingkat yang berikutnya. Buat sesuatu, terobosan. Kalau anak muda zaman sekarang apa katanya? Make it breakthrough. Itu kalau anak muda katakan. Kalau terobosan anak muda tidak paham, tapi breakthrough itu yang mereka paham. Buat terobosan baru sebagai pengikut Kristus. Nah, makanya saya katakan dan saya sarankan yang belum ikut SIM atau SEM, ikut. Dan para teman-teman yang ada di SIM atau di SEM, alumni atau yang sedang belajar, mau sedang belajar pun demonstrasikan, lakukan apa yang sudah engkau pahami. Amin. Nah, kembali kepada firman Tuhan tentang kegelapan yang saya katakan tadi, bahwa konsep teologinya di situ adalah kegelapan di dalam arti kata bahwa orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang belum terbebaskan secara dimensi, secara alam rohnya. Ya. Dan itu apa yang terjadi di alam roh. Ya, atau mungkin saya ganti bahasanya biar lebih senang paham, tahu. Sesuatu yang belum terjadi di dalam alam nyata itu sudah terjadi di dalam alam roh. Harus pahamin itu, supaya kita tahu nanti apa hubungannya kegelapan yang Tuhan katakan secara alam roh yang tidak dipahami oleh orang Farisi itu. Ya, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di dunia nyata itu sudah terjadi sebelumnya di dalam alam roh. Atau bahasa lainnya, apa yang terjadi di dalam dunia nyata itu sedang terjadi di dalam alam roh. Paham gak sampai di sini? Mungkin saya berikan contoh yang lebih jelas supaya kita katakan. Ingat, apa yang terjadi di alam nyata itu sudah terjadi lebih dulu di alam roh. Atau apa yang sedang terjadi di alam nyata, ya, sedang terjadi di alam nyata, itu sedang terjadi di alam roh. Mungkin belum paham maksudnya. Oke. Saya akan berikan contoh. Saya mengambil kesaksian daripada Pak Ale yang tadi jam 10. Terima kasih untuk kesaksiannya, boleh berguna di tempat ini Pak Ale. Ketika dia katakan ada seseorang siapa yang sakit perut di mana itu? Sakit perut yang terus Bu Acing berdua punya penglihatan dia dililit ular. Di mana ya? Enggak di Batam ya? Saya lupa. Ya, dia katakan pokoknya jauh lah dari tempat ini. Pada saat itu ada seseorang yang sakit perut katanya. Tapi ketika berdoa dan Bu Acing melihatnya sedang dililit ular. Dia sakit perut. Yang dilihat itu, saudara, itulah yang sedang terjadi di dalam alam roh. Seseorang yang jauh dari Batam sana sedang sakit, dia sakit perut, dan di alam roh yang terjadi itu sedang dililit ular. Itulah yang saya maksudkan, bahwa apa yang sedang terjadi di alam nyata ini itu sedang terjadi dalam alam roh. Dimensi yang berbeda, alam yang berbeda. Maka apabila ada penglihatan, ya kan, ketika di SEM kemarin Bapak berdoa untuk semua supaya punya penglihatan. Maksudnya di situ saudara-saudara, ketika kita punya penglihatan dalam alam roh, ini menyatakan apa? Akan menyatakan sesuatu yang akan terjadi, atau memberitahu sesuatu yang sedang terjadi. Itu perlunya kita dibukakan mata rohani kita untuk melihat sesuatu.
Nah, dari situ ketika kita masuk di dalam pelayanan, di dalam kegelapan kuasa-kuasa gelap, inilah yang kita sedang demonstrasikan. Kita tidak dapat melawan kuasa kegelapan dengan kekuatan tubuh kita. Mau kita itu jago silat, jago kungfu dia itu, mau kungfu dan 1 dan 2 dan 3 dan 12 dan kawan-kawan pun tidak dapat mengalahkan kuasa gelap. Karena itu berada di level yang, di alam yang berbeda, yaitu alam roh. Nah, inilah yang Yesus katakan, akulah terang dunia. Nah, ketika Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan terang itu. Amin. Ketika kita sudah terima Yesus, kita sudah melihat terang itu. Tadi kita katakan kan, ya nanti di dalam, saya tidak tahu apa yang sudah alumni apakah sudah diajarkan untuk membimbing orang terima Yesus. Saya percaya saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya di situ kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah melihat terang itu. Sebagaimana Tuhan katakan, akulah terang dunia. Ketika kita sudah terima Dia, kita sudah melihat terang itu. Tetapi ketika kita melihat terang itu, apakah kita sudah terlepas daripada kegelapan? Belum. Saya katakan belum. Di Brunei ketika pelayanan seseorang, ada seorang anak gadis, atau ada banyak sebenarnya sih, tapi yang terakhir ada seorang anak gadis yang kita layani, dan dia tidak bisa. Ketika baru saya berbicara kepada dia dan saya suruh dia baca, ada ayat firman Tuhan di pintunya yang berkata apa namanya di situ ya, ini Yesus adalah terang dunia. Saya suruh baca, dia tidak bisa sebut nama Yesus. Baca sebelum, terus dia, saya tidak suka itu, katanya. Saya tidak suka. Saya suruh baca, tapi dia nampaknya masih sadar, seolah-olah belum kerasukan. Saya 3 kali saya suruh baca, saya tidak suka nama itu, katanya. Terus saya berkata, dalam nama Yesus, siapa kamu ada di sini? Langsung dia lain. Oh, saya tengking terus sampai singkat cerita selesai. Ketika dia sudah sadar, saya tanyakan siapa namamu dan dalam nama Yesus, dan dia jawab namanya yang benar. Saya tanya, dia katakan, kenapa kalian ramai di sini? Katanya. Ngapain angkel ke sini? Katanya. Terus saya tanya, emang kamu tadi dari mana? Saya tanya, emang kamu tadi dari mana? Saya tadi ada satu tempat gelap kali, katanya. Terus ngapain kamu di kegelapan itu? Nggak tahu, tapi saya jauh. Tempat itu gelap sekali. Terus bagaimana kamu keluar? Saya ada orang teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saya lihat gitu, macam ada cahaya sedikit. Terus saya teriak, saya dengar teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai terus nampak cahaya-cahaya. Terus saya lihat gitu, baru saya temui cahaya itu. Saya jalan ke cahaya itu. Dan setelah saya keluar dari yang gelap itu, dekat dengan cahaya itu, saya lihat kalian semua di sini, katanya. Coba, itulah yang ada di dalam kegelapan itu. Jadi nama Yesus berkuasa, amin. Kesaksian dia, karena memang dia setelah sadar, dia tanya, kenapa, ngapain kalian di sini, katanya. Dan saya tanya balik, emang kamu dari mana? Padahal dia di situ yang kerasukan itu. Dari mana? Emang kamu dari mana tadi? Dikasih tahu gitu. Sama ketika di Aviari sana, bukan jemaat kita. Dia seorang aktivis. Dia worship leadernya juga. Dia ketua komsel juga, saudara-saudara. Supaya ini, apa yang saya katakan tadi, ketika orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah serta-merta lepas daripada kegelapan? Saya katakan belum, sebelum dia mengikut Yesus secara benar. Saya tidak katakan mengenai gereja tersebut, tapi salah satu gereja yang besar di Batam. Mereka adalah ketua komsel, mereka adalah para worship leader. Dan saya pergi ke rumahnya, panggil teman-temannya, jumpa. Sebelum dia datang, saya sudah melihat sebuah danau. Apa nih danau ya? Karena teman saya itu orang Manado. Saya tanya, Pak, Bapak sering ada danau kah di Manado? Ada. Bapak sering ke sana? Tidak lah, ngapain saya ke danau? Oh, oke lah. Dia tanya, kenapa Pak? Tidak apa. Nah, sekali dia temannya ada datang, dia panggil temannya untuk bersekutu di situ. Dan ternyata ada orang datang ke
ketua komsel mereka dengan istrinya. Ya, saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya tanya, ibu yang pelayanan? Oh iya, saya pelayanan bukan hanya di sini, di Bandung saya pelayanan, di sana dikatakan semua di worship leader segala macam. Oh oke. Baru saya tanya, kemudian di tempat ibu ada danau. Saya melihat danau itu dan sebuah sampan di sana. Saya bilang, dia terkejut. Tempatnya itu saya kasih tahu, ada danau itu gini, sampannya di sini, ada kayu di sini, rumputnya di situ. Di mana tempatnya? Dan dia kasih tahu satu tempat. Ternyata di daerah kami sana, karena yang saya tanya itu kebetulan orang Batak. Dan saya katakan Anda perlu dilepaskan. Sekalipun Anda seorang ketua komsel, sekalipun Anda seorang worship leader, suaranya memang bagus. Dan dia katakan, lepaskan gimana? Oke, saya akan berdoa sebentar untuk kamu. Begitu saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, udah langsung bereaksi. Roh dunia yang ada pada dia itu langsung berhenti. Matanya gini. Kamu gini pun tidak berkedip dia. Iya, digini tidak berkedip. Ditanyain apapun dia. Dan singkat cerita, sama, saya berdoa. Ketika Tuhan berkarya, dia dilepaskan, sadar, dia heran. Kenapa kamu berdiri di belakang saya? Katanya gitu sama teman saya. Karena saya suruh satu orang, takut dia jatuh. Terus saya tanya balik, emang kamu dari mana tadi? Saya tanya sama, saya tanya. Ada satu tempat gelap sekali Pak, tapi jauh. Tak tahu di mana. Ngapain kamu ke situ? Saya dibawa ke sana. Siapa yang bawa? Gak tahu siapa itu. Tapi saya dibawa ke situ. Gelap sekali tempatnya. Terus kenapa kamu tidak selalu di tempat gelap itu? Itu saya ada teriak Yesus, Yesus. Terus saya lihat ada cahaya katanya. Dari cahaya itu saya lihat, wah sini kok gelap, di sana ada cahaya. Saya dekatilah pelan-pelan Pak katanya. Dan terus, iya setelah keluar dari yang gelap itu, dia ada berdiri di sini berdiri, Bapak di depan saya persis katanya ke saya. Nah itulah yang saya katakan, sekalipun orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia hanya diam, dia masih di dalam kegelapan. Memang dia sudah melihat terang itu, tetapi dia belum keluar daripada kegelapan itu. Artinya dia masih dibelenggu oleh permasalahan-permasalahan kehidupan itu. Dia masih dibelenggu oleh pergumulan-pergumulan kehidupan itu. Maka oleh karena itu, sekali melihat terang dan percaya Yesus Kristus adalah terang dunia, ikutlah Yesus serta-merta. Tinggalkan segala apa yang ada yang kita warisi, sesuatu hal yang daripada nenek moyang. Tinggalkan segala apapun yang dimendoktrin kita tentang hal-hal dunia. Tinggalkan, lupakan. Tetapi fokuslah kepada Yesus. Fokuslah kepada tangan Yesus yang akan menolong kita, yang akan mengangkat kita dari kegelapan itu. Yesus adalah terang dunia. Dan berikanlah, dan bahkan melangkahlah kamu untuk masuk ke dalam terang itu. Rasakan senantiasa hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu itu. Pandang senantiasa wajah Yesus yang begitu mengasihi engkau itu. Pandang senantiasa dan bayangkan senantiasa salibnya. Karena di salib itu kita telah ditebus daripada segala dosa dan kutuk itu. Bayangkan bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus yang memberikan nafas kehidupan kepadamu. Bahwa nafas kehidupan yang diberikan kepada kita ini adalah berasal daripada Dia. Nafas kehidupan ketika kita masih boleh menarik nafas, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan kepadaku. Jangan fokus kepada permasalahan itu, supaya perlahan kita atau bahkan lebih cepat kita keluar daripada kegelapan itu. Amin. Itu dia. Ingat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan akan apapun yang kita rasakan. Mungkin kau berkata, bagaimana saya mau mengucap syukur Pak Anggia? Saya sekarang dalam permasalahan rumah tangga. Saya sekarang dalam permasalahan bangkrut bisnis saya. Saya sekarang dalam permasalahan ekonomi. Saya sedang dalam keadaan sakit. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Saya pernah di Malaysia ketika melayani seorang anak gadis yang breast cancer, kanker payudara, di mana kepalanya sudah kayak kaca ini, bersih, tidak ada tumbuh rambut lagi, dan tubuhnya itu tinggal kulit dan tulang. Waktu itu saya katakan kepada dia, sis,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia lihat saya gini. Saya tahu dalam hatinya, apa kamu ini, saya dalam keadaan gini mengucap syukur. Tapi saya katakan, mengucap syukurlah karena nafasmu masih ada. Saya pegang tangannya, kamu ada rasa? Ada. Mengucap syukurlah karena saraf-sarafmu masih hidup, masih boleh merasakannya. Karena apa? Sedangkan orang mati Tuhan Yesus boleh bangkitkan, terlebih nafas kehidupannya masih ada. Dan kami berdoa di situ, puji Tuhan, dia disembuhkan dalam waktu ada 1 tahun. Saya selalu setiap ke Malaysia, saya selalu ke rumahnya berdoa tiap minimal sekali seminggu saya ke sana. Dan puji Tuhan, dia sampai gemuk, sehat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu breast cancer. Yang sebenarnya waktu itu saya mau menyentuh gini, ya jujur secara kemanusiaan saya, jujur saya waktu menyentuh ada rasa aduh gitu, karena sudah tinggal tulang dengan kulit. Tapi saya lawan itu, kedagingan itu, saya pegang dia, saya berdoa waktu itu, saya katakan, Tuhan, saya mau Engkau berikan tanda kepada anak ini. Kalau orang katakan sudah tidak mungkin tumbuh rambutnya, Tuhan jamah. Ketika kunjungan saya ke minggu depan, ketika saya sudah melihat rambut tumbuh di kepalanya, itu berarti dia Engkau akan sembuhkan, dan pasti sembuh. Itu doa saya. Kami pulang, seminggu kemudian kami berangkat ke sana. Wow, saya mau melompat ke girangan di sana. Saya melihat rambutnya tumbuh 13 biji di sininya. Haleluya. Kuasa Yesus begitu dahsyat. Amin. Dan dari tanda itu, saudara-saudara, tiap kunjungan kami ke sana, dia makin gemuk. 1 tahun dia sudah boleh ke gereja. Haleluya. Yang saya katakan, yang saya maksudkan di situ apa? Ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita sudah mengikut Kristus, artinya terang itu sudah ada pada kita. Amin. Kalau terang itu sudah ada pada kita, mari kita bawa juga terang ini kepada orang yang ada di dalam kegelapan, sehingga terang ini akan semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Saya teringat kata-kata daripada Einstein yang dia katakan kepada dosennya, bahwa kegelapan sebenarnya tidak ada. Tapi kenapa kegelapan itu ada? Kegelapan ada oleh karena kurangnya sinar yang menyinari kegelapan itu. Nah, kurangnya sinar atau kurangnya terang yang menyinari kegelapan itulah yang mengakibatkan timbulnya kegelapan. Yang artinya di situ, di mana ada kegelapan atau di mana kita punya terang, kita pergi ke tempat yang gelap itu, maka yang gelap itu pasti menjadi terang. Dan itulah yang menjadi bagian saudara dan saya. Saudara dan saya yang sudah hidup di dalam terang ini, mari kita bawa terang itu ke tengah kegelapan itu, untuk menyinari mereka, untuk membawa mereka keluar daripada kegelapan itu. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang kerasukan, bahwa dia ada di dalam kegelapan. Ketika ada, tentu yang didengar itu hanya Yesus. Kita yang kita tengking, waktu kita tengking, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus kami lepaskan. Dia bilang, hanya pokoknya yang dilepaskan apa tidak dengar, hanya Yesus. Dengar nama Yesus, dan di situ lihat ada cahaya. Kalau kita di dalam kegelapan, waktu kami masih training di dalam kegelapan itu, keluar dari kegelapan itu, di mana ada cahaya, kita akan tuju ke sana. Nah, ketika kita bawa itu, terang itu, dia akan melihat, wow, ini ada cahaya, dan dia akan mendekat ke cahaya itu. Karena di cahaya dan terang itulah dia akan nampak jalan keluar. Amin. Di dalam terang itu kita akan melihat apapun solusi yang ada. Di dalam terang itu kita boleh mendapatkan jalan keluar daripada tempat yang mengikat kita. Amin. Inilah yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang kekasih yang sudah hidup di dalam terang ini, mari kita berani membawa terang itu ke dalam kegelapan itu. Mari kita dengan arti kata, kita ini masuk dan berjumpa dengan orang yang di dalam kegelapan. Kita bawa terang itu, kita bawa panji-panji kemenangan, panji-panji kuasa Tuhan Yesus ke tempat itu, untuk orang-orang itu disinari dengan sinar kemuliaan Tuhan, untuk orang-orang itu dilepaskan daripada belenggunya, untuk orang-orang itu dibebaskan
dalam nama Yesus. Amin. Saya tertarik tadi dengan doa daripada penanggung jawab. Di mana doanya itu apa tadi? Agar dibebaskan dan dilepaskan. Ya, saya memang entah kenapa setiap doa yang dilantunkan setiap orang, saya tangkap dan saya lekatkan di batin saya. Oke, saya tangkap. Gitu. Jadi ketika orang berdoa, saya tidak pernah melepaskan perkataan-perkataannya. Hingga saya sampai sekarang, waktu saya didoakan, kalau mungkin ibu saya yang ingat di sini, Barnabas Ong dulu Bu, yang sebelum saya ke Brunei, pada saat dulu dia datang, saya masih ingat doanya sampai sekarang. Karena apa? Setiap doa mereka itu saya lekatkan di batin saya. Bahkan kesaksian saya waktu Bapak senior pastor dulu doakan saya pertama sekali itu ke KKR, saya masih ingat doa pertamanya itu karena saya lekatkan. Nah, yang saya maksudkan ketika penanggung jawab tadi berkata di dalam doanya Pak, agar dibebaskan dan dilepaskan, ya kan? Dilepaskan dan dibebaskan. Nah, kalau tadi di dalam gelap itu terima Yesus, apakah sudah ada di dalam terang? Belum, tapi dia sudah melihat terang. Nah, kita perlu apa? Bukan hanya dilepaskan dari belenggu. Ada orang yang sudah terlepas daripada ikatan si iblis, namun dia belum bebas. Ada orang diikat di dalam kegelapan, dia tidak bergerak. Contoh orang yang sakit, yang tidak dapat jalan atau apapun segalanya, dia terikat. Kalau kita hanya berdoa, dilepaskan dalam nama Yesus, lepaslah talinya itu, dia boleh berjalan. Contoh dia kegelapan itu masih di sini, dia sudah lepas daripada ikatan itu, tetapi dia belum bebas untuk masuk ke jalan yang terang itu. Dia masih di tempat yang gelap itu. Dia belum dibebaskan, tapi dilepaskan. Nah, inilah yang menjadi bagian kita ketika kita perkatakan dilepaskan dan dibebaskan. Bayangkan dalam dimensi roh ada orang yang terikat itu lepas, ada di dalam dimensi roh itu, alam roh itu, dia bebas, sudah masuk di dalam terang itu. Amin. Inilah yang menjadi bagian kita semuanya. Bukan hanya bagian daripada para pelayan, tetapi kita semuanya itu punya bagian untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu. Amin. Nah, mungkin saya bagi satu contoh ilustrasi yang terakhir. Saya tidak tahu, tapi saya yakin itu mungkin masih ada. Kalau baru bulan 12 kita merayakan Natal, ya kan, di sini kan. Kalau di Natal kan selalu ada apa lagu? Malam Kudus. Ada kan? Ada kan? Ketika nyanyi Malam Kudus apa yang dibuat? Mati lampu, iya kan? Nah, kalau sudah mati lampu tentu gelap lah ya Bu ya. Nah, apa yang kita buat ketika mati lampu setelah itu? Hah? Apa? Ambil lilin. Terus lilinnya diapakan? Nyalakan lilin. Semua jemaat nyalakan lilin, ya kan? Nah, itulah maksudnya supaya kita paham ketika kita menyanyikan Malam Kudus, sunyi, senyap dan gelap, dan semua orang mengambil terang. Artinya karena Yesus telah lahir ke dunia, terang itu telah hadir ke dunia, dan kita mengambil terang itu untuk menyinari kegelapan itu. Amin. Jadi setiap prosesi itu kita harus pahami supaya makna rohaninya itu melekat di dalam batin kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jangan hanya kita buat di Natal atau secara seremoni saja, tetapi mari kita sama-sama melakukannya di dalam pelayanan, di dalam dunia nyata, di mana engkau dan saya sudah menerima terang itu. Dan mari kita semuanya sama-sama membawa terang itu kepada setiap orang. Amin. Mungkin kamu berkata, wah saya belum berani Pak Anggiat, bagaimana? Engkau boleh bersaksi kepada pelayan-pelayan. Di sana ada teman seperti ini, di sana ada saudara seperti ini. Mari temani saya, bantu saya dengan terangmu itu. Kita ke sana. Maka kita siap menjadi orang-orang yang siap tempur. Maka alumni-alumni SEN ini akan lebih aktif di dalam berperang, peperangan rohani di luar sana. Sekali lagi, tujuan kita untuk tamat SEM atau SIM bukan untuk menguasai altar. Lupakan itu dari pikiran kita. Karena apabila itu ada, perdebatan, pertengkaran akan ada. Iri hati dan dengki akan ada sesama pelayan.
Jangan pernah ada di benak kita, kenapa harus dia yang di situ, kenapa bukan saya. Buang jauh-jauh dari pikiran. Tetapi katakan kepada dirimu, begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dilepaskan di luar sana. Begitu banyak kegelapan, orang yang dalam kegelapan di luar sana. Saya harus membawa lilin terang ini kepada mereka. Saya hanya harus bawa Yesus yang adalah terang dunia itu kepada dia, supaya dia dilepaskan, dia dibebaskan dalam nama Yesus. Amin. Saya berharap itu harus kita pegang secara baik, secara kokoh. Ya. Sekali lagi, ada banyak kesalahan rekan-rekan yang dulu karena mereka memperebutkan altar ini. Sehingga menimbulkan iri hati, dengki, menuduh senior pastor pilih kasih. Karena apa? Tidak ditempatkan di altar, tidak diskejulkan. Loh, tujuan kita belajar SIM bukan untuk di sini. Tujuan kita belajar SIM dan SIM itu adalah untuk menjangkau jiwa saudaraku, membawa terang yang daripada Yesus itu keluar sana. Amin. Dan bahkan bukan hanya sebagai alumni dan murid-murid daripada SIM, kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus adalah punya tujuan yang sama, memenangkan jiwa yang di luar sana. Amin. Jangan pernah takut, saya tidak pandai, saya tidak punya urapan, saya tidak punya talenta. Jangan pernah kamu menghakimi dirimu sendiri. Ketika kamu mau, ketika hatimu mau melakukannya, Tuhan Yesus akan memperlengkapi engkau dengan rupa-rupa karunia Roh Kudus yang lengkap. Amin. Jangan pernah ragu itu. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan untuk menyertai engkau. Kita harus bawa lilin terang ini kepada setiap orang yang di dalam kegelapan. Amin. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saya panggil worship leader dan singer untuk